Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta Selasa 6 Januari 2026. Dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat, kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Berdirilah Pengadilan Negeri Surakarta 6 Januari 2026. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Hersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Pengadilan Negeri Surakarta hari ini, Selasa 6 Januari 2026, akan kembali menggelar sidang gugatan Citizen Lawsuit dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Gugatan itu diajukan oleh dua alumnus UGM, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja, cuma bisa melotot, tapi nggak bisa mereka megang, apalagi meraba begitu ya. Meraba dan terawang nggak bisa. Ya, jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah, kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik.
Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya. Bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih afdol kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Nah, sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah, sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan Rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Udasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit, kemudian dari Dekanat Fakultas Kehutanan UGM, dan juga dari Bareskrim Mabes Polri yang sudah menyatakan ijazahnya asli berdasarkan berdasarkan uji lapor. Semua institusi itu secara legal, formal, tidak berhak menentukan keabsahan dan keaslian ijazah seseorang termasuk Joko Widodo. Hanya pengadilan yang berhak menetapkan ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Ya karena itulah pengadilan kali ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu, semacam moment of truth ya. Kalau menengok pada persidangan sebelumnya, tanggal 30 Desember 2025, saat para penggugat mengajukan alat buktinya, waktu itu dihadiri oleh banyak pendukung para penggugat ya. Hanya saja pada waktu itu kan penggugat diminta untuk melengkapi alat-alat buktinya ya, karena memang tidak, waktu itu ada beberapa alat bukti yang dinyatakan belum lengkap. Jadi nanti pun seperti itu ya, hari ini kalau misalnya Jokowi sudah menghadirkan beberapa dokumennya tapi kemudian belum dianggap lengkap, ya nanti itu bisa diminta lagi untuk melengkapinya. Nah, mereka ini pada waktu kemarin itu tanggal 30 Desember berlangsung sidangnya, yakni pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Mereka datang tidak hanya dari Solo, tapi juga sejumlah kota di Jawa Tengah, bahkan ada dari Jakarta. Salah seorang di antaranya yang datang dari Jepara, Jawa Tengah itu, sampai dibela-belain datang itu naik sepeda ontel ya. Ini, dan padahal jaraknya ini 181 km kalau saya lihat di Google Map. Dan kalau kita menggunakan mobil itu bisa 3 jam lebih. Jadi kalau pakai sepeda, saya nggak tahu berapa lama itu. Tapi itu menunjukkan antusiasme dari publik untuk menyaksikan persidangan kali ini. Apalagi kali ini Jokowi janji untuk hadir sendiri membawa ijazahnya. Pertanyaannya, apakah Jokowi benar-benar datang sendiri menunjukkan ijazahnya seperti telah dia janjikan, atau Jokowi kembali hanya diwakili oleh para pengacaranya? Kalau Jokowi yang hadir, hampir dapat dipastikan dia akan membawa ijazah miliknya seperti yang dia janjikan. Masa Jokowi hadir tanpa ijazah gitu ya, kan nggak lucu juga. Tapi kalau Jokowi hanya menghadirkan atau dihadiri oleh pengacaranya, pertanyaannya apakah juga akan tetap membawa ijazah Jokowi seperti yang dijanjikan? Seperti kita ketahui, ijazah yang diakui milik Jokowi dan asli itu saat ini sedang dalam penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Dokumen milik Jokowi itu disita sebagai alat bukti dalam kasus yang melibatkan tadi 8 orang tersangka tadi. Sebelumnya, YB Irfan, pengacara Jokowi, menyatakan akan mengajukan permohonan peminjaman barang bukti berupa ijazah Jokowi ke Polda Metro Jaya. Langkah Irfan untuk meminjam ijazah Jokowi itu disampaikan setelah dia bertemu langsung dengan Jokowi di kediamannya di Solo pada tanggal 24 Desember 2025, ini pada hari Rabu ya. Ijazah tersebut rencananya akan dihadirkan sebagai alat bukti dalam sidang pembuktian perkara Citizen Lawsuit yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo guna memperkuat posisi pihak tergugat.
oleh Pak Jokowi pada intinya sudah mengizinkan supaya saya mengajukan permohonan. Supaya ketika agenda pembuktian sidang pihak tergugat sesuai jadwal yang ditentukan kami tidak mengalami keterlambatan, ujar Irfan. Pernyataan itu disampaikan Irfan. Ini benar loh istilahnya Irfan ya, bukan Irfan. Ini Irfan dengan kayak orang Sunda nyebut Irfan ya. Ini setelah sehari sebelumnya Jokowi menyatakan akan hadir dan menunjukkan ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Nah, hari ini akan jadi momen pembuktian. Apakah Joko Widodo benar-benar akan menunjukkan ijazahnya sebagaimana dia janjikan? Bila benar Jokowi atau tidaknya pengacaranya menunjukkan di pengadilan, jelas itu akan menjadi momen yang sangat penting sekaligus mematahkan stigma Jokowi yang oleh netizen sering disebut sebagai Raja Ngibul. Kenapa netizen menyebutnya seperti itu? Ya karena dia sering digambarkan seperti ini. Kalau dia sen kiri berarti dia belok kanan. Kalau dia menyatakan akan datang dan menunjukkan ijazahnya berarti dia tidak datang. Ya, salah sendiri kalau kemudian Anda terlalu berharap dan masih percaya gitu atau tidak mengartikan sebaliknya. Soal janji Jokowi akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim itu kan berkali-kali disampaikan oleh Joko Widodo. Tapi setidaknya sudah 2 kali dia tidak memenuhi janjinya. Yang pertama di pengadilan yang sama, Pengadilan Surakarta saat gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para pengacara yang tergabung dalam TIPU UGM. Ini TIPU UGM ini singkatan, yang juga dipimpin oleh Muhammad Taufik. Saat memasuki tahap mediasi dan Jokowi diminta menunjukkan ijazahnya melalui pengacaranya, dia menolak. Dan dia memilih deadlock ketimbang menunjukkan ijazahnya. Padahal ini kan perintah majelis hakim ya, sehingga sidang dilanjutkan. Nah, cuma pada waktu itu Jokowi diuntungkan karena hakim kemudian menolak melanjutkan perkara perbuatan melawan hukum ini dengan alasan tidak punya kewenangan mengadili. Momen yang kedua juga kembali terulang dalam gugatan Citizen Lawsuit. Mantan Presiden RI Jokowi itu kembali menjadi sorotan karena dia menolak untuk dimediasi gitu ya. Ini momennya pada tanggal 21 Oktober ya 2025. Padahal Jokowi sebelumnya sempat 2 kali menyatakan siap hadir dan menunjukkan ijazahnya langsung di pengadilan. Sidang yang seharusnya mempertemukan para pihak dalam mediasi itu dihadiri 2 penggugat, Top Taufan dan Bangun Sutoto bersama kuasa hukum mereka Muhammad Taufik. Namun Jokowi selaku tergugat utama tidak terlihat hadir di ruang sidang. Mediasi seharusnya menghadirkan prinsipal. Kami sudah hadirkan 2 prinsipal kami, Top Taufan dan Bangun Sutoto, tapi Pak Jokowi tidak hadir, kata Taufik. Ketidakhadiran Jokowi membuat pihak penggugat pesimistis terhadap hasil mediasi dan Taufik bahkan memprediksi mediasi akan berakhir buntu deadlock karena absennya pihak tergugat utama. Itu sebelumnya ya, sebelum kemudian akhirnya eksepsinya Jokowi ditolak dan kemudian berlanjut ke persidangan. Nah, kali ini sudah bukan lagi tahap mediasi tapi tahap pengajuan alat bukti. Sebelumnya kan sudah mengajukan alat bukti dari penggugat. Apakah Jokowi akan memenuhi janjinya? Jokowi sesungguhnya bisa terhindar dari tuduhan kembali ngibul seperti disebut oleh para netizen dengan alasan ijazahnya masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Pertanyaannya apakah dia sudah mengajukan permohonan peminjaman seperti yang dikatakan oleh JB Irfan atau belum? Sejauh ini saya googling, saya baca kok nggak ketemu ya soal ini penjelasan baik dari Polda Metro Jaya maupun pihak Jokowi. Apakah mereka sudah mengajukan proses peminjaman ijazah atau belum? Coba deh saya dibantu cek, sejauh ini saya belum ketemu itu. Jadi kalau hari ini Jokowi belum hadir dan tentu saja tidak membawa ijazahnya, hakim itu bisa menunda persidangan dan memerintahkan agar alat bukti dilengkapi. Jokowi dan pengacaranya harus menunjukkan mereka benar-benar telah mengajukan peminjaman dan kalau mereka mengajukan tidak ada alasan harusnya ya buat penyidik tidak memberikan karena ini perintah pengadilan. Jadi mari kita tunggu apakah pakem baku yang sering disampaikan oleh netizen itu benar. Jokowi sen kiri tapi belok kanan. Kalau itu terjadi ya sulit buat kita untuk berharap bahwa kita bisa menyaksikan dengan langsung bisa menguji soal keabsahan ijazah Jokowi ini.
jadi benar asli atau palsu seperti yang banyak dituduhkan. Tapi kalau dari keyakinan orang seperti Roy Suryo yang sudah menyatakan 99,9% itu palsu, kemudian kalau Rizwan malah lebih bombastis 11.000 triliun itu palsu. Padahal kan mereka mengaku mengujinya secara saintifik begitu ya. Kan ini harusnya dibantah dong, karena kalau tidak kemudian dibantah oleh Jokowi dengan menunjukkan buktinya, ini akan berlanjut dan stigma publik itu akan tetap meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nah, jadi Pak Jokowi mestinya berkewajiban dong membersihkan nama baiknya ya sebagai seorang mantan presiden sampai 2 periode dan sekarang anaknya menjadi wakil presiden dan lagi mengincar jabatan sebagai presiden, kan stigma semacam ini tentu sangat merugikan ya. Ini stigma-stigma seperti ini yang kemudian dipercaya oleh netizen, apalagi ini netizen ini sekarang ini sebagian besar adalah Gen Z yang akan jadi pemilih terbesar pada pemilu tahun 2029, ini bisa sangat merugikan kalau tidak segera dituntaskan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.